perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
mi'adiyatil wasyrim maka idal walatum bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kami bersyukur pada hari ini atas berkat rahmatnya kita bisa dipertemukan dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Kalijirangun 1. Ini semua terlaksana berkat kerjasama antara kita ya, antara orang wali murid, kami, guru-guru SD Kalijirangun 1 dan komite sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakannya dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati wabil khusus wali murid kelas 6 SD Kalijirangun 1 yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anakku kelas 6 yang hari ini ada acara pelepasan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kalijirangun 1, dan yang kami hormati para hadirin wali murid dari kelas 1 sampai kelas 5 beserta anak-anakku siswa kelas 1 sampai kelas 5. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita SD Kalijirangun 1 dapat melaksanakan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 yang telah menempuh pendidikan di SD Kalijirangun 1 selama 6 tahun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita besok di hari akhir
mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo selamat datang kepada tamu undangan yang telah sudi menghadiri acara tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa ibu-ibu kayaknya bapaknya nggak ada ya Bu ya? Iya. Wali muridnya ibu-ibu semua, cantik-cantik semua. Nih paling gagah, gurunya juga hanya satu Bu. Ya, itu pun hanya 3 hari. Makanya ini dilaksanakan hari Senin, yang kebetulan Pak Agus yang paling gantengnya adanya hari Senin sampai Rabu. Bapak Ibu menitipkan anaknya waktu kelas 1 ya, belum bisa seperti sekarang. Monggo. Alhamdulillah, berkat ketelatenan dan kerjasama dari Bapak Ibu guru dengan cara mendidik berantai, gitu ya. Karena kan putra panjenengan paling tidak dididik oleh 8 orang guru selama 6 tahun. Sebab apa? Guru kelas 1 sampai guru kelas 6 beda-beda. Mungkin ada guru yang bisa mengikuti, jadi bisa ketemu 2 tahun. Duanya guru pendidikan agama dan yang satu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang kebetulan tahun 2019 bulan Desember, guru olahraga kita Pak Bambang Prayogo sudah memasuki purna tugas. Makanya selama 2 tahun tidak ada guru olahraga, tapi jangan khawatir ya Bu ya. Selama 1 tahun, waktu tahun 2020, Bu Guru Fani belum pegang kelas. Jadi Bu Fani menjadi guru olahraga. Nah begitu tahun pelajaran 2021-2022, karena Bu Hajah Duryati juga nusul, Pak Bambang memasuki purna tugas. Kalau Bapak Ibu guru itu masa kerjanya umurnya sampai 60 tahun gitu nggih. Sampai 60 tahun. Bu Hajah Duryati juga sama. Per 1 Desember 2021 memasuki masa purna. Sehingga Bu Guru Fani akhirnya menggantikan Bu Hajah Duryati menjadi guru kelas. Monggo ibu-ibu guru TK yang sudah ada di depan silakan disambil. Terima kasih atas perhatian. Untuk tahun pelajaran sekarang 2021-2022, guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan tidak ada, sehingga untuk materi olahraga dipegang oleh guru kelas masing-masing. Ya Bu ya, tidak kapiran. Ini juga ada berita gembira. Insya Allah di tahun ini sekolah kita akan mendapatkan bantuan alat-alat olahraga. Walaupun baru berita, semoga berita ini menjadi kenyataan sehingga nanti alat olahraga untuk SD Kalijurang 1 semakin lengkap sehingga anak-anak banyak permainan yang dikerjakan. Untuk khusus anak-anak kelas 6, kalian di hari ini atau secara tidak langsung kalian sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar, sudah selesai tahapannya, mulai dari penilaian tengah semester 1, tengah semester 2, penilaian semester 1,
ujian praktek dan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 sudah selesai kalian laksanakan. Alhamdulillah, tidak ada kendala apapun, tidak ada yang mengikuti ujian susulan, semua bisa mengikuti ujian pada waktu utama tepat. Mulai tahun ini istilahnya sudah ujian sekolah nih, Bu. Sudah ujian sekolah, tahun kemarin masih ujian sekolah berstandar nasional. Sekarang sudah dihapus, hanya jadi ujian sekolah, tetapi ujian nasionalnya pada siswa kelas 5 nanti di semester 1. Tahun kemarin sudah dilaksanakan namanya ANBK, asesmen penilaian berbasis komputer. Dan karena tahun kemarin SD Kalijuran 1 belum siap fasilitasnya, pelaksanaannya diadakan atau nompleng atau nunut ya Bu ya, di SMP Negeri 2 Tonjong. Makanya tahun kemarin awal tahun 2021-2022 kami pihak sekolah meminta bantuan kepada seluruh wali murid SD Kalijuran 1 iuran untuk membeli laptop 2 buah, sehingga insya Allah nanti tahun ini, tahun ajaran 2022-2023 kita bisa melaksanakan ANBK sendiri. ANBK itu apa Bu? Asesmen nasional berbasis komputer yang dites, yang dinilai, yang diujikan hanya 2 mapel Bu. Istilahnya literasi dan numerasi. Literasi berarti pelajaran bahasa Indonesia, dan numerasi adalah pelajaran matematika, tetapi tidak hanya jawabannya pas Bu, ya, ada pemahaman yang tingkat tinggi. Makanya kami mohon bantuannya kepada siswa kelas 5 yang nanti naik kelas 5 ya, dan wali murid kelas 5. Simulasi nanti bulan Maret, mohon diawasi, dibimbing ya, didukung, diberi semangat untuk selalu belajar dan belajar supaya nilainya memuaskan. Sebagai penentu rapot sekolah Bu, yang menentukan rapot sekolah bagus dan tidak itu ditentukan dari Kemendikbud Pendidikan Pusat ya Bu. Nanti kalau yang hasilnya bagus dianggap rapot kita nilainya juga bagus. Apabila hasilnya kurang memuaskan, ya nanti juga seperti itu, nilai rapot sekolah belum memuaskan. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati beserta tamu undangan, untuk informasi berikutnya pengumuman kelas 6 insya Allah nanti dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022. Sedangkan untuk kenaikan kelas bagi siswa kelas 1 sampai kelas 5 yaitu tanggal 18, terus nanti libur akhir tahun pelajaran selama 3 minggu. Insya Allah tahun pelajaran 2022-2023 dimulai tanggal 11 Juli 2023.
Barangkali anak-anak kelas 6 mau diajak bepergian ya Bu ya? Boleh, tidak apa-apa. Pengumumannya masih lama. Silahkan. Nanti kalau yang ambil pengumuman itu wali muridnya atau orang tuanya. Nah, untuk siswanya nunggu. Kalau ijazah sudah datang, sudah selesai penulisannya, perhatikan ya anak-anak kelas 6, kalian nanti datang ke sekolah untuk tanda tangan ijazah dan cap 3 jari. Masih ada kewajiban datang ke sekolah untuk siswanya tanda tangan dan cap 3 jari di ijazah. Kalau sudah tanda tangan dan cap 3 jari di ijazah, baru difotokopi, nanti dilegalisir oleh kami selaku kepala sekolah, baru dikembalikan atau dibagikan kepada siswa-siswi kelas 6. Insya Allah kami juga Bu tahun ini terakhir tanda tangan ijazah ya Bu ya. Karena tahun depan 2023 per 1 Mei mudah-mudahan diberikan panjang umur, saya juga memasuki purna tugas. Jadi tahun ini terakhir saya tanda tangan ijazah dan tanda tangan rapot untuk siswa kelas 6. Besok berarti pas 1 Mei ada serah terima jabatan dengan kepala sekolah yang baru, karena kami tinggal masa kerjanya 1 tahun. Mohon doanya semoga kami bisa diberi kesehatan dan masih bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kami juga ucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak, wali murid dan dewan guru, sehingga acara pelepasan sekarang terlaksana dan kami secara resmi menyerahkan kembali putra-putri panjenengan yang kelas 6 karena sudah tidak ada kewajiban dalam kegiatan belajar mengajar, gitu ya. Kami secara resmi serahkan putra-putri panjenengan khusus yang kelas 6 karena sudah selesai kewajiban dalam kegiatan belajar mengajar. Bu Guru berpesan untuk anak-anakku kelas 6 yang tercinta, gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Belajar itu tidak hanya di sekolah, dimanapun kamu berada, kapanpun waktunya, kamu harus selalu manfaatkan untuk belajar. Ya, jangan lupa, jangan nunggu besok kalau udah masuk SMP baru belajar. Silahkan, pelajaran bisa diambil dari media sosial, bisa di-download pakai HP. Jadi gunakanlah HP untuk hal-hal yang positif. Karena anak-anak kelas 6 sudah besar, terutama anak laki-laki, tolong usahakan kalian sholat berjamaah 5 waktu. Ya, ngaji yang teratur, paling tidak ngaji sama ustazah sama ustaz 3 kali khatam. Kalau 3 kali khatam baru kalian deres secara mandiri. Inilah siswa-siswi Kelas 1 Hadir di samping Bapak Laisa Runianto. Ahmadul Hakim Bapak Suyono. Muhammad Dani Yulianto bin Bapak Sayyid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Kalijoran 1, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Kalijoran 1, yang kami hormati segenap tamu undangan, yang kami hormati ibu-ibu wali murid kelas 6. Tak ketinggalan yang kami cintai, kami sayangi siswa dan siswi SD Negeri Kalijoran 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita semua dapat menyaksikan, menghadiri prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu dari rumah menuju tempat ini tercatat sebagai amaliyah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikut setianya hingga hari pembalasan. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tiba saatnya di penghujung acara, yaitu penutup atau doa. Tapi sebelum kami tutup dengan bacaan doa, ada sedikit beberapa yang perlu kami sampaikan terkait pelepasan siswa-siswi kelas 6 ini. Yang pertama, kami berpesan kepada siswa dan siswi kelas 6 yang baru saja dilepas, kalian harus tetap semangat belajar dalam menuntut ilmu. Kalian harus bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan tingkat pertama. Silahkan milih sesenengnya dewek. Mau di SMP boleh, mau di MTS yang dekat juga boleh. Yang penting kalian melanjutkan sekolah. Jangan sampai kalian berhenti sampai di sini. Jangan malah nganggur. Harus tetap semangat melanjutkan sekolah.
Sebagai orang tua juga panjenengan harus mendukung putra putrinya untuk melakukan sekolah. Ada yang namanya anak sing sungkan sekolah, males ya. Sebagai orang tua harus selalu mengingatkan putra putrinya untuk sekolah. Bila perlu carilah ilmu sampai ke perguruan tinggi ya. Alhamdulillah sekarang banyak anak-anak desa ya, kita hidup di Kalijuran desa apa kota Bu? Desa. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sarjananya ya. Zaman dahulu paling rata-rata sekolah SMP, MTS ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali sarjana-sarjana yang ada di desa. Saya harapkan lulusan dari SD ini juga kalian nanti dapat menempuh pendidikan ke perguruan tinggi semua. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kalau kalian mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, kalian akan bertambah ilmunya, akan banyak ilmunya ya. Karena barang siapa yang memiliki ilmu dan iman, maka Allah akan meninggikan derajat kita baik di mata manusia ataupun di sisi Allah. Seperti tadi di muqaddimah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina ul ilma. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi pesan kami selaku guru, kalian harus melanjutkan sekolah dan orang tua juga harus mendukungnya. Kemudian terkait pelepasan siswa-siswi kelas 6 ini, kami harapkan kalian yang baru saja dilepas harus bisa menjaga nama baik SD Negeri Kalijuran 1. Sampai kapanpun, dimanapun, kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah kita. Karena sekolah kita ini adalah tempat kita dulu mencari ilmu. Jadi kalian harus bisa menjaga nama baik. Siap anak-anak? Siap menjaga nama baik? Alhamdulillah. Ini pertama yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua, terkait pelepasan siswa-siswi kelas 6, secara otomatis kami selaku Dewan Guru tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa-siswi yang baru saja dilepas ya. Sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, kelas 6 tidak ada kegiatan KBM lagi ya, sudah tidak ada kegiatan lagi, nanti tinggal nunggu pengumuman. Secara otomatis mungkin ini tatap muka yang terakhir mungkin ya. Jadi kami selaku Dewan Guru sudah tidak bisa memberikan nasihat secara langsung kepada putra putri Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ini kami serahkan putra putri Bapak Ibu ke panjenengan semua, dan silahkan selalu ingatkan mereka, beri dia nasihat ya, dimanapun kapanpun selalu diberikan nasihat untuk anak-anak kita. Karena kami selaku guru sudah tidak bisa memberikan nasihat secara langsung ya. Bapak Ibu harus lebih ekstra lagi memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengutip sebuah kisah ya. Kisah Luqman Al-Hakim. Siapa sih Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim itu bukan seorang nabi ya, tetapi orang biasa, hamba Allah yang soleh, yang diberikan ilmu yang tinggi oleh Allah. Tetapi Luqman Al-Hakim ini namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ada kata-kata Luqman di dalam Al-Quran.
Ganti nggih. Luqman Al-Hakim itu orang yang soleh. Pak Bambang juga orang yang soleh, tetapi namanya tidak ada dalam Al-Quran orang sebelah ya. Tetapi Luqman Al-Hakim ini orang yang soleh sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa kok bisa? Karena Luqman Al-Hakim ini terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang baik, nasihat-nasihat kepada anaknya. Tentunya ibu-ibu juga sudah paham betul seperti apa saja nasihat Luqman Al-Hakim yang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi tidak ada salahnya kalau kami ingatkan kembali tentang nasihat Luqman Al-Hakim. Barangkali nanti bisa kita jadikan teladan untuk menasehati anak-anak kita. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, hei anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Dengan jalan apa? Kita sebagai orang tua harus selalu memberikan pelajaran tentang ketauhidan terhadap anak-anak kita, tentang keesaan Allah. Agar apa? Agar anak-anak kita kelak tidak akan terjumus ke dalam kemusyrikan. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya nasihat Luqman dilanjutkan dalam Quran surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Inna dzalika min asmil umur. Ya bunayya aqimis sholat. Anakku, laksanakanlah sholat. Sekarang saya tanya ibu-ibu sering nasihati putra-putrine kon sholat? Alhamdulillah. Nek sering mbok menawa putra-putrine ora sholat, ya dinasihati kon sholat ya Bu ya. Karena yang namanya sholat itu merupakan hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Amal ibadah yang akan dicatat pertama kali itu adalah ibadah sholat. Tapi perlu Bapak Ibu tes putra putri Bapak Ibu ya. Kami selaku guru agama memang sudah mengajarkan tentang sholat, bacaan sholat, gerakan sholat dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 ada 2, 3, 4, dan 6. Bahkan kemarin ujian praktek pun ada materi sholat. Alhamdulillah putra putri panjenengan sudah bisa melaksanakan bacaan dan gerakan sholat. Tetapi kadang ada yang masih kelalen ya, bacaan tasawuf akhir kurang, grandet di tengah-tengah grandet. Makanya kami berkesan pada Bapak Ibu, monggo silahkan nanti putra putrinya dicek kembali di rumah ya, dicek di rumah, diundang anaknya nang mene nok mene ge dites di panjenengan Bu, dites mulai dari niat sampai salam ya, dites. Kalau sudah benar ya alhamdulillah, kalau masih kurang benar silahkan dibenarkan oleh Bapak Ibu. Siap Bu? Tentunya kita sebagai orang tua merasa bombong, minimal anak kita sudah bisa sholat wis bombong. Pokoknya anaknya bener sembahyang wis bombong.
Ari durung pinter sembayang durung bombong. Makanya mari tugas dan tanggung jawab panjenengan semua nanti silahkan bisa dicek di rumah masing-masing, dibimbing kalau masih kurang benar. Karena yang namanya sholat ini merupakan hal yang paling penting. Bahkan sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Agamanya kokoh. Tetapi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Agamanya akan hancur. Bisa diilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu. Bukan mau minum ya Bapak Ibu, tapi mau ilustrasi ya. Bisa diibaratkan botol ini adalah agama kita ya. Kemudian yang tangan 5 ini, jari ini adalah rukun Islam ya, rukun Islam. Syahadat, sholat, terus zakat, puasa, di bulan Ramadan, haji. Nah, kita pegang agama kita ya. Kalau kita pegang 5-5-nya, wah kokoh banget, pokoknya kokoh ya. Tetapi coba kita lepas satu persatu. Kita tidak melaksanakan ibadah haji, masih kokoh. Kita tidak melaksanakan ibadah haji. Apakah kita masih muslim? Masih. Ya, karena apa? Karena mungkin kita bukan termasuk golongan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti akan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Kemudian coba kita lepas lagi. Kita tidak melaksanakan puasa. Apakah masih kokoh agama kita? Masih ya. Apakah kita masih dianggap muslim? Masih. Bisa jadi kita tidak puasa karena ada udzur ya. Yang perempuan mungkin habis melahirkan atau sedang hamil besar, mengandung besar ya. Yang laki-laki mungkin sedang dalam perjalanan jauh atau sedang sakit. Kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, masih kokoh ya. Tapi ya nanti tetap harus mengganti ya. Kemudian yang ketiga, kita lepas dari yang ketiga ini, zakat. Kita tidak melaksanakan zakat. Apakah masih kokoh? Masih ya. Kita kok tidak melakukan zakat? Ya apa? Ya karena kita mungkin termasuk bukan orang-orang pemberi zakat, karena kita bukan orang mampu ya. Mungkin kita tergolong orang-orang penerima zakat. Nah, jadi masih dianggap muslim? Masih. Nah, coba kita lepas dari telunjuk. Ini jadi telunjuk ya. Sholat, ini sholat. Kalau kita lepas, apa yang akan terjadi? Maka agama kita akan hancur. Nah, inilah ilustrasi tentang pentingnya sholat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, otomatis agama kita akan roboh, akan hancur. Makanya marilah kita selalu senantiasa ingatkan putra putri kita untuk selalu melaksanakan sholat. Kemudian nasihat Luqman yang selanjutnya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia untuk berbuat yang baik dan suruhlah mereka untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi Luqman berwasiat kepada anaknya untuk selalu mengajarkan kebaikan dan melarang anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Wasbir alama asobah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu ya. Barangkali putra putri bapak ibu terkena musibah ya, misalnya jatuh dari pohon ciplukan misalnya, atau jatuh dari sepeda ya, gue sedumai bu ya, gue musibah ya, aja dimarahi, tetapi berilah nasihat tentang sabaran ya. Karena yang namanya musibah itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak kita
inginkan ya. Kita harus selalu memberi nasihat kepada anak-anak kita untuk selalu bersabar. Inna dzalika min asbil umur. Sesungguhnya perkara yang demikian itu adalah benar-benar penting. Jadi pertama tadi melaksanakan sholat, melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan yang ketiga bersabar atas apa yang menimpa itu merupakan hal-hal yang penting. Selanjutnya nasihat Luqman dilanjutkan dalam ayat 18. Wala tusair khadda kalinasi wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah engkau sekalian manusia memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Luqman Al-Hakim ini memberikan nasihat kepada anaknya untuk berbudi pekerti yang luhur ya. Menasihati anak-anaknya untuk berbudi pekerti yang baik, di antaranya untuk tidak melakukan sifat sombong, sifat angkuh ya. Jadi bila mana putra-putri kita sedikit-sedikit memunculkan rasa sombong, mohon diingatkan. Seperti apa sih sombong? Bisa jadi kita menganggap remeh orang lain ya. Menganggap diri yang paling hebat, bisa. Karena kita orang punya jabatan ya, gagahan dengan kekuasaannya, bisa jadi ya. Barangkali nanti putra-putri ibu menjadi orang yang sukses semua, amin ya. Boh menawa memunculkan sifat-sifat sombong ya, segera kita nasihati ya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Nah, ini diantara beberapa nasihat Luqman Al-Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran ya. Dengan demikian mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah, dan apa-apa yang salah semata-mata datang dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan marilah kegiatan pada hari ini kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala wa habibina wa syafiina wa qalimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina amman wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzilna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqulana biha jami'il hajat wa tuqarribuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubayyinu biha afdal hayat min jami'il syarafil hayati wa afdal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa shifaan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma harun alaina bis-shahawati maut wa najatan minhu wal 'afwa ila al-islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh solehah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.